Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, dan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kalian di hari kelak ya. Kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjut, mari kita cek kesiapan seragam kalian. Silakan berdiri. Dirapikan. Oke, rapi. Silakan duduk. Saya akan presensi mengecek kehadiran kalian. Ahmad Afzal Murtaza, Ahmad Nasrul Haq, Ardianeza, Arka Putra Harum, Danis Safrian, Eko Hidayat, Muhammad Faisal Nazil Hilmi, Muhammad Ihsan, Muhammad Zidan Ilmani, Muhammad Saifa Zulfikar, Muhammad Fisabilillah, Muhammad Rizky Maulana, ya, hadir semua ya. Saya akan sedikit bercerita tentang motivasi agar kalian lebih semangat dalam menggapai mimpi ya. Jadi kalian ini memiliki kakak kelas kalian ini lulusan dari SMK Godang yang berprestasi ya. Berprestasi di sini adalah dia memenangkan lomba LKS atau lomba kompetensi siswa itu tingkat Kabupaten Pekalongan ya. Dan dia menjadi juara 1 mas. Setelah dia menjadi juara 1, dia mendapatkan berbagai tawaran pekerjaan mas dari perusahaan-perusahaan, contohnya PT Astra ya. Jadi dia ditawari kerja di Bengkel Ahas, dan kemudian dia memilih bekerja di PT lain yang berada di daerah Semarang, dan gajinya karena di Semarang ya, jadi lebih tinggi gitu. Jadi saran saya, kalian harus lebih giat belajar dan berlatih dalam praktek ya, sehingga kalian memiliki kompetensi yang tinggi dan lebih menjadi nilai plus untuk kalian sendiri gitu ya. Oke. Kita lanjut ke materi. Setelah kemarin kita membahas materi suspensi, sekarang kita masuk ke materi roda dan rem ya. Jadi rem depan dan rem belakang, atau rem cakram dan rem tromol. Gitu ya mas ya. Oke, kita akan membahas materi selanjutnya setelah sistem suspensi ya, yaitu materi sistem rem ya. Kenapa sih ada rem di sepeda motor kita maupun di kendaraan kita? Karena rem ini sangat penting ya, benar. Rem itu sangat penting. Gunanya untuk apa? Betul, untuk mengurangi kecepatan maupun menghentikan laju kendaraan. Untuk keselamatan kalian ya. Oke. Tujuannya apa sih kita belajar sistem rem ya? Yang pertama, kalian mampu menentukan gangguan pada sistem rem. Kemudian melalui praktek ya dan diskusi ini, kalian dapat menganalisa gejala kerusakan. Jadi kerusakannya kan bermacam-macam ya. Nanti kalian bisa menganalisanya. Selanjutnya, kalian akan melakukan pembongkaran komponen rem pada sepeda motor, terus menentukan penyebab gangguan dari rem tersebut. Kemudian melalui diskusi,
kalian mampu menguji kinerja hasil. Jadi setelah melakukan praktek, kalian akan mengetes hasil kerja kalian ya, apakah remnya sudah berfungsi normal atau belum, seperti itu. Nah, untuk mendalaminya atau sebelum lebih jauh, kalian akan saya berikan pretest ya. Pretest itu latihan soal sebelum masuk ke materi. Silakan yang bawa HP-nya disiapkan. Kalian bisa menyekan ini. Grup nama murah. Kita lanjut ke materi. Apa sih rem itu, Mas? Ada yang tahu? Apa sih rem? Apa? Silakan lebih keras. Apa, Mas? Salah satu komponen pada sepeda motor yang salah satu komponen pada sepeda motor yang berfungsi untuk memperlambat atau menghentikan kendaraan. Betul ya? Atau sekumpulan komponen yang bekerja bersama untuk menghentikan atau memperlambat laju kendaraan. Betul ya jawabannya? Oke. Yang pertama, fungsinya untuk mengurangi kecepatan, Mas. Jadi ketika kalian ngebut ya, untuk mengendalikannya diperlukan namanya sistem rem ya. Untuk mengurangi kecepatan, kemudian untuk menghentikan laju kendaraan, dan untuk memungkinkan kendaraan parkir di tempat miring. Ini contohnya pada motor Vario ya. Dia memiliki parking brake atau rem parking di sebelah handle kiri ya. Tahu kan? Ketika di rem dalam dan dikunci kan bisa ya. Itu namanya parking brake atau rem parkir ya. Kita lanjut. Kemudian ada dua tipe di sistem rem ini. Yang pertama ada apa, Mas? Drum brake atau nama lainnya apa, Mas? Benar, drum brake atau nama lainnya adalah sistem rem tromol. Yang kedua ada apa? Ya, ada tipe disc brake atau cakram ya. Nah, tipe tromol ini gaya gesek yang terjadi antara kampas rem dan tromol. Jadi di dalam sini, di dalam tromol ya, kampas akan mengembang keluar, Mas, untuk menekan si tromol ya, sehingga terjadi gesekan dan bisa mengurangi laju kendaraan gitu ya. Untuk kelebihan ya, kelebihannya adalah biaya produksi dalam pembuatan sistem rem tromol ini lebih murah, Mas, lebih murah. Kemudian pemeliharanya juga mudah ya, tidak terlalu rumit. Untuk kekurangan, dia memiliki pendinginan yang kurang bagus ya, karena tertutup semua. Jadi udaranya tidak bisa lewat dengan sempurna, tidak bisa mendinginkan dengan optimal gitu ya. Kemudian pengeremannya kurang, Mas, tidak terlalu pakem ya, pakem tapi tidak terlalu pakem. Kalian bisa membuktikan pada sepeda motor matic, ketika kalian mengerem kanan ya, atau handle rem kanan yang rem depan dengan kekuatan yang sama dibanding dengan
handle rem kiri atau rem belakang dengan kekuatan yang sama juga, Mas, pasti akan lebih pakem yang depan atau rem cakram ya. Nah, maka dari itu pengeremannya kurang responsif dibanding yang cakram. Kemudian tipe disc brake atau cakram ya. Ini adalah gaya gesek antara kampas dan rotor. Rotor ini adalah piringan cakram atau disc brake ya. Jadi disc brake berputar kemudian dia dicepit ya. Ilustrasinya adalah ada sebuah piringan kemudian dicepit. Gitu ya. Cara kerjanya seperti itu. Kemudian kelebihannya adalah rem ini lebih responsif dibanding rem tromol. Ya, terus dia lebih simpel, Mas. Bongkar pasangnya lebih mudah. Selain itu mampu mengurangi panas. Kenapa kok lebih dingin ini daripada rem tromol, Mas? Karena betul, di piringannya ada celah-celahnya. Ini untuk menghilangkan debu sisa kampas rem dan untuk pendinginan. Yang kedua, dia terkena udara dari depan, Mas. Jadi lebih cepat dingin ya. Kalau rem yang tromol, dia terselubung ya. Jadi tidak terlalu terkena udara seperti ini. Tahu perbedaannya ya? Oke, prinsip kerja dari rem adalah mengubah energi kinetik atau energi gerak ya. Kinetik itu gerak, kemudian menjadi energi panas. Kenapa dia panas? Karena terjadi gesekan. Terjadi gesekan akhirnya dia panas. Seperti itu. Prinsip kerjanya seperti itu. Selanjutnya ini adalah komponen-komponen dari sistem rem tromol. Yang pertama ada apa, Mas? Sepatu rem ya. Sepatu rem itu ini. Kemudian pegas, ini pegas apa, Mas? Pegas untuk sepatu rem tadi ya. Selanjutnya ada seal debu. Fungsi seal debu ini untuk agar si debu dan air itu tidak masuk ke dalam sistem rem ini ya. Kemudian ada gigi speedometer, ini bagian rem tromol depan. Biasanya ada di motor Grand, kemudian Prima gitu ya. Selanjutnya ada hubungan rem. Hubungan rem inilah yang membuat si kampas rem ini atau sepatu rem membuka ya. Dia adalah fungsi dari hubungan rem. Kemudian ada panel rem. Panel rem adalah tempat di mana kampas rem, sepatu dan yang lain berada ya. Dia adalah dudukannya. Selanjutnya ada seal debu juga ini. Kemudian ada pegas pengembali. Jadi si lengan rem ini agar kembali dia harus memiliki pegas pengembali. Gitu ya. Ketika direm kan masuk dia. Ketika dilepas dia akan keluar atau kembali. Itulah fungsi dari pegas pengembali. Gitu ya. Terus ada juga plat indikator. Fungsi plat indikator untuk apa, Mas? Betul. Dari plat indikator ini kalian bisa mengetahui seberapa aus kampas rem ya. Jadi ada tandanya di sini. Dia akan ada segitiga ya. Ketika dia masih lurus dengan segitiga, itu masih tebal, Mas. Tapi kalau sudah melewati, berarti sudah aus atau sudah tipis gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjut. Nah, inilah komponen-komponen dari sistem rem cakram atau yang disebut disc brake ya. Oke, yang pertama ada kaliper. Di kaliper ini ada sebuah piston, Mas. Fungsi piston ini untuk mendorong kampas rem atau brake pad ya. Untuk mendorong brake pad sehingga menjepit disc brake gitu ya. Lanjut ada disc brake. Dia adalah rotor yang menghentikan roda. Kemudian ada selang rem. Selang rem berfungsi untuk apa, Mas?
Betul, untuk menyalurkan minyak rem dari master silinder ke kaliper, gitu ya. Kemudian brake pad untuk menghentikan putaran rotor ya, atau putaran disc brake. Kemudian ada master silinder, dia berfungsi untuk memompa ya, memompa cairan atau fluida ke kaliper. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah gangguan-gangguan pada sistem rem. Yang pertama adalah kurang pakem, atau walaupun kita mengeremnya dengan tenaga ya, tapi dia tidak berhenti. Itu namanya kurang pakem. Terus handle rem terasa berat dan lambat untuk kembali ke posisi semula. Jadi ketika direm terasa berat mas, seret ya. Begitu dilepas kembalinya juga lama gitu. Selanjutnya timbul bunyinya biasanya berdecit ya, cicit gitu. Apalagi kalau hujan, itu adalah salah satu gangguan pada sistem rem. Ini adalah faktor penyebab ya, gangguan sistem rem. Yang pertama kurang pakem. Penyebabnya apa mas? Betul, penyetelannya kurang tepat. Ini biasanya di bagian rem tromol ya. Jadi penyetelannya kurang tepat, akhirnya kurang pakem. Terus ada apa lagi mas? Betul, keausan pada tromol atau disc brake. Jadi kalau si tromol sudah aus, otomatis dia akan cekung ya. Akhirnya walaupun kampas rem baru, dia akan tetap dalam ya. Dalam itu artinya ketika direm tidak pakem seperti itu. Kita ada latihan soal lagi. Silakan dikerjakan melalui link tadi atau scan barcode ini. Silakan HP-nya dikeluarkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. SMK? Bisa. SMK? Hebat. TBSM? Juara. SMK Gondang? Maju, jaya, bisa, yes. Oke, kita akan memulai praktek pada pagi hari ini. Saya bagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok isinya 4 orang. Pembagiannya seperti ini. Yang pertama Afzal Murtaza, Nasrul Haq, kemudian Ardianesa dan Arka Putra Harum adalah kelompok 1 ya. Kelompok 1 tugasnya adalah motor Scoopy. Bongkarlah bagian belakang atau tromol belakang dan kaliper depan untuk dilakukan pengukuran ya. Selanjutnya kelompok 2 Dani Safrian, Eko Hidayat, Nazid Hilmi, kemudian Muhammad Ihsan. Jawabnya adalah Mio M3 ini sama, bongkar tromol belakang dan kaliper depan. Kelompok 3 ada Zidan Ilmani, Zulfikar, Fisabilillah, Rizky Maulana. Jawabnya adalah SkyDrive. Silakan bongkar bagian rem belakang dan rem depan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Saya akan membagi job kalian atau report sheet kalian. Kelompok 1. Kelompok 1 mana? Kelompok 2. Kelompok 3. Silakan dibaca sebentar. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada ya. Oke. Job kalian bisa dieksekusi sekarang. Silakan menempati job kalian masing-masing. Ada pertanyaan? Iya, ini pakai tang lancip bisa. Salam.
Lakukan pengukuran saja. Tidak, kaliper enggak. Pak, ini polanya gimana? Pakainya apa? Mikrometer menggunakan 0 sampai 25. Yang sana Mas. Dan biar kapal. Dari sini. Ya, dilakukan pengukuran diameter luar. Pak, ini berarti diameter luar sama dalam, Pak? Diameter luarnya aja. Cuma diameter luar. Ya. Depositmu mana? Itu sambil diisi. Kamu yang cakram. Ini aja ya. Ya. Diukur diameter luarnya. Ini sesuai deposit. Piston, kemudian Berarti piston dicopot, Pak? tidak usah, ini diameter dalam dan diameter luar. Dalam sini, luar sini. Tidak usah dilepas ya. Jadi ini kan, ini free ya. Jadi ketika direm sampai sini kan, wah, masih dibongkar ya. Ini masih dibongkar. Ya misal gini Mas. Misal ini free ya. Sampai sini dia keras. Berarti dari sini ke sini. Oke, berarti. Oke. Tapi kan ya, tapi ini kan belum kepasang kan? Mantap, Pak. Ininya kan dari ini tembak Pak kalau nggak dilepas. Ini dilepas. Ini kan bisa dilepas. Nah, terus tidur aja. Luar apa dalam ya? Masukin. Setor. Iya. Terus masangnya, seperti itu, bawah dulu. Baru brake shoe yang atas. Hati-hati tangan terjepit. Ininya dipasang dulu, tromolnya.
Kemudian lakukan penyetelan sesuai standarnya. Kondisi beras pengembali ini. Ini ya. Bekas ini pengembali. Ini. Nah, kondisinya gimana? Lancar atau seret? Lancar ya. Pokoknya kalau seret berarti di dalamnya kering, tidak ada pelumasan. Pak, diameter tromol ukurnya di mananya, Pak? Di tromolnya mana rodamu? Sana, diambil tromolnya. Silakan di tas uji kerja hasil kalian. Ini kebalik, Pak. Soalnya jual kebalik. Enggak, ini harusnya jangan ragu, Pak. Silakan diberes-beres nih. Report sheet kalau sudah dikumpulkan. Motornya dinyalakan, Mas. Uji kerja ya. Uji hasil. Oke, lampunya. Oke, pakem ya. Punyamu coba. Digas terus rem. Ya. Oke, pakem ya. Ini ya, motor kalian sudah saya uji hasil kerjanya dan ternyata pakem semua ya, depan belakang. Berarti kalian sudah berhasil dalam bongkar pasang dan analisa dari sistem rem tromol dan rem cakram gitu ya. Sampai sini ada kesulitan atau kalian ya, kalian sudah bisa membongkar dan memasang dari sistem rem tromol dan rem cakram ya. Jadi untuk kemudian hari ketika motor kalian mengalami kendala ya, baik itu rem cakram maupun rem tromol, artinya kalian sudah bisa memperbaikinya sendiri gitu ya. Tidak perlu dibawa ke bengkel karena kalian adalah mekanik atau teknisi ya. Harusnya orang lain yang ke rumah kalian, bukan kalian ke bengkel. Gitu ya. Jadi ini sebagai bekal kalian untuk mencari penghasilan tambahan dan skill tambahan untuk kehidupan kalian kelak. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Silakan dipimpin berdoa. Maju. Ya. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli wa sallim. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kalian sangat antusias dalam praktek pada siang hari ini. Semoga menjadi bermanfaat untuk kalian semua ya. Oke, silakan Yel yang kompak. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. SMK bisa.